Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini untuk edisi Selasa 18 Juni 2024 kami bisa hadir menyapa Anda kembali melalui program kesayangan Anda, Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Edisi malam ini keluarga Fast seperti biasa untuk Anda nanti bisa berkesempatan bertanya langsung di 081578709640-nya, di mana nanti Anda bisa menanyakan perihal bagaimana hidup rumah tangga Anda, atau kan beberapa hal yang mungkin bisa Anda sharingkan bersama narasumber kami. Malam ini spesial untuk keluarga Fast. Untuk edisi yang pertama kami hadirkan untuk Anda bersama Ustadz Nur Rahim. Beliau telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Iya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Sehat selalu ya? Ya. Alhamdulillah. Aduh, ini adalah momen yang pertama kali Betul, langsung membuat suasana malam ini jadi hangat ya Ustaz ya. Sibuk apa ini Ustaz? Ya, biasa Mas Dimas. Saya diberi amanah oleh beliau Al-Mukarram Gus Yusuf untuk mendampingi santri-santri di Syubanul Waton Secang. Dan ini mendapatkan amanah baru yang tidak kalah beratnya. Baik. Karena insya Allah setiap malam Rabu saya bersama Mas Dimas mendampingi keluarga Fas untuk bersama-sama kita belajar membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di Baiti Janati. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Terima kasih, selamat datang di Baiti Janati Ustadz Nur Rahim ya. Dan Ustadz, seperti biasa kita akan nanti ajak keluarga Fas untuk bergabung bersama kita ya, untuk bisa sharing baik di sesi live-nya melalui WhatsApp-nya Fas FM, atau juga untuk Anda bisa kirimkan beberapa pertanyaan Anda. Ya, Alhamdulillah Ustadz, di Juni 2024 ini kita juga baru saja kemarin merayakan Idul Adha. Betul. Alhamdulillah. Ustadz kemarin juga sudah merasakan bersama santri-santri di sana. Iya. Bahkan kemarin itu saya mengeksekusi langsung. Wah, Masya Allah, luar biasa. Untuk yang apa? Kambing atau sapinya? Ini sapi. Oh, sapi ya? Sapi. Kemarin di pondok itu sampai 3 ekor sapi, Mas Dimas. 3 ekor sapi ya? Masya Dan Allah. alhamdulillah tangan saya ini yang ikut menyembelih langsung. Menyembelih langsung ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Di masyarakat juga malam ini juga masih terasa ini ya, aroma-aroma tongseng, sate, dan gulai gitu ya. Namun terlepas dari itu, tentu Idul Adha ini mempunyai banyak sekali makna, hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan kalau kita menyampaikan Idul Adha ini merupakan satu perjalanan yang luar biasa sekali, perjalanan spiritual dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya Ustadz ya, dimana kita akan menyampaikan bahwasanya perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sebelum kurban dilaksanakan, tentu ini banyak sekali hal-hal yang lainnya. Oh iya, tak lupa kita malam ini juga mengucapkan selamat kepada seluruh haji yang kemarin juga sudah menyempurnakan tentunya Ustadz ya, dalam menjalankan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah ya Ustadz ya. Bagaimana kalau kira-kira di hari-hari ini haji-haji yang ada di sana melakukan apa saja nih setelah wukuf di Arafah? Ini berarti kalau sekarang tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, berarti sedang melaksanakan prosesi yang dinamakan lempar jumroh. Lempar jumroh ya. Itu juga kaitannya sangat erat sekali dengan dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Begitu. Ya. Dari sisi mananya itu Ustaz? Jadi begini Mas Dimas, berbicara tentang kurban, istilah kurban itu sebenarnya sudah dikenalkan Allah itu semenjak justru sebelum Nabiullah Ibrahim. Jadi di saat Nabiullah Adam alaihissalam itu melahirkan beberapa putra, Allah sudah mengajarkan dan sudah mengenalkan syariat kurban. Nah, jadi gini, Nabiullah Adam itu kan kita meyakini bahwa beliau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, yang kemudian menempat di bumi bersama dengan istri beliau, satu-satunya istri beliau. Satu-satunya, the one and only ini ya. Yaitu Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa. Ada satu perbedaan di saat beliau itu, Sayyidah Hawa itu melahirkan dengan umumnya pada kita saat ini ya. Jadi Sayyidah Hawa itu
apabila melahirkan itu satu pasang. Hmm. Jadi laki-laki perempuan, Kembar gitu kembar gitu ya. Oke. Laki-laki perempuan, laki-laki. Cuman kalau yang lahirnya bareng, Mhm. namanya si A dengan si B itu bareng dalam Iya. satu masa lahir itu, Mhm. itu dikatakan saudara kandung. Oke. Nanti menikahnya dengan pasangan yang sebelum atau sesudahnya. Oke. Jadi semuanya lahir pertama AB, Mhm. terus lahir kedua CD. Mhm. Maka nanti A itu akan menikah dengan si C atau si D, seperti itu. Oke. Jadi tidak boleh si A dengan si B itu menikah, karena hukumnya itu masih saudara kandung. Berbeda dengan kita ya. Berbeda ya. Jadi kembar semuanya 10 ya semuanya terus saudara kandung Saudara gitu ya. kandung ya. Karena sekarang juga sudah banyak manusia. Sudah banyak ya. Dulu beda ya tentunya. Beda. Ya. Nah, di situ ada satu anak yang bernama Qabil. Qabil itu lahir dengan satu saudaranya yang bareng lahir itu bernama Iklimah. Melihat syariatnya Nabiullah Adam itu tidak boleh si Qabil ini menikah dengan Iklimah. Sedangkan Habil adiknya itu juga sama melahirkan dengan satu perempuan. Seharusnya si Habil ini adiknya ini menikah dengan Iklimah. Ini yang kemudian tidak diterima oleh Qabil kakaknya tadi. Pengennya itu dengan saudara kandungnya, dengan sejejiran ketika menikah, ketika lahirnya itu ya, oke. Ya. Nah ini yang kemudian awal mula terjadi tragedi yang menjadi pembunuhan pertama kali di kalangan umat manusia. Masya Allah ya. Jadi awalnya itu tidak terima. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkorban. Ya. Dengan apapun. Dengan seumpamanya hewan yang memang dihasilkan dari hasil ternak kemudian disuguhkan dan sebagai korban. Dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Imam Ar-Razi, jadi tanda korban itu diterima atau tidak itu ketika hewan korban itu nanti terkena api, Oke. dilalap api. Nah itu maka tanda korbannya diterima. Oke. Nabiullah Adam itu memerintahkan kepada anak-anaknya untuk berkorban. Nah, Qabil dengan Habil mereka itu juga melaksanakan korban. Cuman Habil adiknya ini beliau berkorban itu dari sumber yang halal, artinya dari sumber-sumber yang baik, hasil perkebunan yang dikumpulkan, kemudian dananya juga kemudian terkumpul dengan baik, sehingga beliau menghasilkan hewan kurban yang halal, kemudian yang bersih dan patut dan layak untuk dikorbankan. Ya. Berbeda dengan Qabil. Qabil itu ketika berkorban itu taruhlah hasil dari sesuatu yang tidak baik untuk disuguhkan, untuk dikorbankan, yang mana ketika korban itu dilakukan, yang milik Habil itu yang terlalap api. Oke. Artinya itu yang diterima. Karena ini kemudian muncullah hasud. Hasud itu rasa dengki. Yang mana ciri-ciri hasud itu diantaranya adalah ketika seseorang itu bahagia melihat orang lain sengsara. Oke. Ini jelas hasud. Nah, ketika ada kebahagiaan orang lain itu hilang atau sirna, maka dia merasa bahagia. Oke. Ini tanda-tanda hasud. Nah, Qabil ini hasud terhadap Habil. Kenapa? Karena Habil diterima korbannya. Sampai kemudian dalam Al-Quran dijelaskan. Ya. Karena rasa hasudnya Qabil terhadap Habil ini, kemudian beliau mengancam. Tak patini we. Wah gitu bahasa. Sampai seperti itu ya. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Di samping yang pertama tadi Qabil tidak bisa menikahi Iklimah,
yang mana Iklimah itu wanita yang diceritakan itu sangat cantik sekali. Masya Allah ya. Qabil menginginkan Iklimah, tapi tidak bisa karena syariatnya tidak boleh. Oke. Ditambah lagi korban juga tidak diterima oleh Allah. Gitu ya. Ini kemudian memunculkan hasud semakin memuncak, maka kemudian Qabil membunuh Habil. Masya Allah ya. Dibruk ke watu, dipecah kepalanya dengan batu. Masya Allah itu ya. Nah, ini kemudian kita belajar dari sini bahwa hal-hal baik itu terkadang tidak bisa diterima oleh beberapa orang. Ada di antara kita yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Yeah. Ini yang menjadi pelajaran. Poinnya adalah tadi bahwa korban itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh Allah justru semenjak dulu Nabi Allah Adam alaihissalam baru pertama kali beliau tinggal di bumi. Kemudian di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau menyebarkan syariat, beliau adalah seorang nabi dan rasul, bapaknya tauhid, dikatakan seperti itu. Beliau itu saat dulu ketika beliau menikah dengan Sayyidah Sarah. Jadi istri beliau itu yang kita kenal itu ada dua. Ada dua ya. Ada dua. Sebenarnya ada yang mengatakan 4, tapi yang familiar yang biasa kita dengar itu Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar. Yang atau Dewi Sarah Dewi itu Sarah. yang pertama, kemudian yang kedua Dewi Hajar. Oke. Ini Dewi Sarah itu menikah dengan Nabiullah Ibrahim, tidak kunjung juga diberi momongan. Oke. Lama sekali itu Mas Dimas. Bahkan dikatakan oleh para ahli sejarah itu dikatakan lebih dari 80 tahun Nabiullah Ibrahim itu berdoa kepada Allah. Ikhtiar dohir batin gitu Mas Dimas. Dohir batin beliau lakukan, tapi tidak juga kunjung diberikan rezeki oleh Allah berupa anak. Itu selama 80 tahun. 80 tahun ya? 80 tahun. Masya Allah, ini sudah usia sepuh. Tapi kan dulu juga orangnya usianya kan panjang-panjang ya. Okay. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW itu kan beliau nanti kakek ya 60 atau 70 tahun. Kalau sudah 90 tahun itu sudah tremor Mas. Udah ada bonus ya? Udah bonus ya. Oke. Nah itu kemudian doa yang terus beliau lantunkan setiap saat. Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku orang-orang atau anak yang soleh seperti itu. 80 tahun Mas Dimas. 80 tahun doanya tidak putus-putus ya? Tidak putus-putus. Oke. Sampai kemudian singkatnya Nabi Allah Ibrahim menikah lagi dengan istri yang kedua beliau yaitu Dewi Hajar. Menikah dengan Dewi Hajar, Allah memberikan anugerah anak. Oh begitu. Ya. Nah ini kemudian ada percik-percik. Wah ini dalam keluarga. Ada juga ya di dalam. Ada. Masya Allah ya. Jadi bukan hanya sekarang aja nih Ustaz ya. Berarti ada kecemburuan tidak kira-kira? Ya itu Mas. Ada ya. Jadi ketika Dewi Sarah itu melihat Dewi Hajar menikah dengan Nabiullah Ibrahim, kemudian memiliki anak, tentu kemudian ya rasa manusiawi lah sebagai wanita. Bersama saya berpuluh-puluh tahun tidak juga dikaruniai itu. Baru beberapa saat Allah memberikan anugerah momongan. Nah ini tentu ada rasa cemburu lah ya. Begitu. Ya. Ini cemburu Mas Dimas. Sudah ada dari dulu ya. Bukannya sekarang aja ya. Bukannya sekarang saja. Oke. Ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu beliau di antara kebaikan beliau yang mungkin bisa kita contoh sampai hari ini adalah bagaimana beliau itu gemar sekali melayani tamu. Beliau itu suka sekali kalau ada tamu, dan ketika ada tamu itu beliau jor-joran ya. Oke, berarti ini istilahnya memberikan suguhan yang luar biasa ya. Suguhan yang luar biasa. Dikatakan satu kali pernah ada tamu Mas Dimas ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu memerintahkan ke istrinya itu sembelihkan untuk tamu ini sapi yang paling baik.
Gitu. Sapi Mas Dimas. Sapi ya. Padahal tamu itu belum diketahui ya. Dari Ya, siapa? iya. Yang dikatakan bahwa tamu itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Baik. Tapi poinnya adalah beliau itu memang gemar sekali menyambut tamu, kemudian menjamu tamu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Itu. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim itu kemudian dianugerahi anak, maka Allah kemudian menguji kembali Nabiullah Ibrahim, terutama tentang keteguhan iman dan ketakwaannya. Ini nanti yang kita ambil poin Mas Dimas ya, iman. Nanti kita bahas ini tentang iman. Bagaimana kuatnya iman, pengaruhnya iman terhadap keutuhan, terhadap ketenangan keluarga. Nanti akan kita bahas. Baik. Nanti setelah itu baru kita akan melihat bagaimana sih keluarga yang ideal. Keluarga ideal ya. Oke. Kemudian singkatnya Nabiullah Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Karena ingat bahwa Nabi dan Rasul di antara wahyunya itu adalah mimpi. Jadi mimpinya Nabi dan Rasul itu bukan seperti mimpinya Mas Dimas. Betul ya. Kalau saya mimpi dikejar-kejar debt collector gitu. mimpi kepleset di kamar mandi ternyata ya guling dari tempat tidur ya kan. Saking nyanyaknya gitu ya. Masya Allah. Oke. Tapi kalau Nabi dan Rasul ketika bermimpi itu min ba'dil wahyu, termasuk wahyu. Maka kemudian setelah beliau punya keyakinan bahwa ini adalah wahyu dari Allah, karena berulang kali beliau bermimpi, kemudian beliau menyampaikan ini kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Wahai anakku, saya mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi bahwa kamu harus saya sembelih. Kamu harus saya sembelih. Nah, Nabiullah Ismail alaihissalam mendengarkan ini berbeda dengan anak-anak sekarang ya. Berbeda sekali. Ini nanti kita bahas juga karena ini poinnya iman. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu meminta pendapat, "Fangdur madza taro?" Wahai anakku, bagaimana menurutmu? Saya mendapatkan perintah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza taro? Menurutmu apa yang kamu lakukan? Bagaimana pendapatmu? Ini juga poin untuk bagaimana sih keluarga, terutama ayah dengan anaknya. Kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam dengan tenang, dengan penuh keimanan dan ketakwaan beliau menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajudini insyaallah minasyabirin." Wahai ayahandaku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang sabar. Bayangkan Mas Dimas, berpuluh-puluh tahun beliau menanti anak, dan sekarang sudah di hadapan mata, sudah jelas beliau miliki, dan Allah memerintahkan untuk mengorbankan dalam hal ini ya disembelih. Disembelih. Poinnya bukan berarti Allah terus mengajarkan kanibalisme, bukan ya. Tapi perintahnya ini Mas Dimas. Ingat bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian Nabiullah Ibrahim menyiapkan alat-alat yang nanti digunakan untuk penyembelihan anaknya. Sampai dengan pisau yang sangat tajam sekali. Beliau sampai menguji goloknya ini. Di beberapa batu itu sekali tebas itu langsung pecah, Mas. Wow. Saking tajam dan sangat kuat. Beliau khawatir ketika nanti disembelih itu menyakiti anaknya. Jadi beliau bikin yang paling kuat dan yang paling tajam. Sampai pada saat itu setan itu melihat peluang. Oh, begitu. Ya. Peluang untuk menggoyahkan iman, menggoyahkan imannya Nabi Ibrahim, menggoyahkan imannya Nabi Ismail, atau juga ibunya Sayyidah Hajar. Ini peluang digoyahkan ini. Maka kemudian sebelum dilakukan pengorbanan itu, setan
mendekati ibunya. Wahai Hajar, lihatlah pola dari suamimu. Nunggu anak sebegitu lamanya. Sekarang anakmu akan dikorbankan. Masa kamu diam saja? Maka kemudian Dewi Hajar ini Mas Dimas, dengan mengambil batu, dilemparkanlah batu itu ke setan. Oh, okay. Larilah setan. Tidak kemudian berhenti juga, mendekatlah ke Nabi Ismail. Wahai Ismail, lihatlah apa yang akan terjadi padamu. Lihatlah bapak, kelakuannya bapak piye. Kamu itu masih memiliki masa depan yang panjang. Kamu masih kecil, sudah mau dikorbankan. Nah, kemudian mendengar itu, karena itu tadi keimanan yang kuat kepada Allah, maka Nabiullah Ismail mengambil batu dan dilemparkan ke setan. Sampai dikatakan setan itu matanya itu sampai pecah gitu ya. Masya Allah. Nah, itu yang tadi saya katakan, ritual yang hari ini dilaksanakan 11, 12, 13 Hijriah, Dzulhijjah ini dilakukan lempar jumroh, itu sama seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail terhadap setan yang mengganggu, yang merusak ketakwaan dan mencoba merubah keimanan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang pada akhirnya kemudian Nabiullah Ismail mapan, siap-siap untuk dieksekusi gitu ya. Okay. Saat itu Nabiullah Ibrahim juga memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk ditutup gitu ya. Ditutup. Jadi beliau tidak tega sebagai orang tua ya. Jadi wajahnya Nabi Ismail ditutup. Okay. Saat akan mengeksekusi itu, justru Nabi Ismail itu, ayahanda kenapa saya ditutup gitu. Tidak apa-apa, dibuka saja. Akhirnya dibuka oleh Nabi Ismail. Saat dilakukan penyembelihan itu, ora tedas bahasa Jawa nih Mas Dimas. Oh, nggak mempan gitu ya? Nggak mempan. Kemudian Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan beliau untuk membawa dulu korbannya Habil. Dulu kan Habil itu saat berkorban diterima oleh Allah berupa kambing yang sangat bagus sekali. Dan ketika pelaksanaan korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Nabiullah Ismail, nah, itu diganti oleh Allah. Allah datangkan dari surga dengan perantara malaikat Jibril, yaitu korban yang dulu diaturkan oleh Habil yang pada akhirnya diserahkan kepada Nabiullah Ibrahim, dan itu yang dikorbankan. Subhanallah, seperti itu, Masya Allah. Saya jadi Masya Allah ya, tertegun sekali Ustadz, karena keteguhan iman ketika diuji di situ luar biasa sekali, dan tentu hikmahnya ini luar biasa sekali. Artinya ketika tadi Nabiullah Ismail alaihissalam ketika ikhlas dikorbankan sang ayah, kemudian ayah juga ya meskipun dengan berat hati ikhlas untuk anaknya dikorbankan, ternyata ada hikmah yang terkandung di situnya. Tetapi ini tidak bisa dipandang serta-merta begitu saja Ustaz ya, karena tentu ada beberapa proses keimanan yang terus diasah dan terus ditempa gitu. Nah, sebenarnya bagaimana kita untuk bisa mengasah keimanan kita ini agar menjadi sosok yang tangguh meskipun tidak setangguh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Ustaz, bagaimana caranya? Jadi iman itu kan keyakinan dalam hati, keteguhan dalam hati. Jadi kita belajar dari beberapa sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki keteguhan hati, keyakinan yang kuat sekali terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena mereka itu sangat yakin apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan perintah dari Allah. Jadi keteguhan itu Mas Dimas. Makanya ketika berbicara iman, maka semua kembali kepada Allah, semua kepada Rasulullah. Sesuai dengan ikrar kita saat kalau kita menyatakan diri bahwa saya Islam, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
saya bersaksi meyakini betul tentang Allah bahwa Dia adalah zat yang tidak ada selainnya yang patut disembah kecuali Allah. Dan bahwa pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu awal loh Mas Dimas. Yeah. Jadi kita itu ketika menyatakan diri I am a Muslim, maka yang harus pertama kali dicatat adalah 2 kalimat syahadat itu. Passwordnya itu ya. Login. Iya, login ke akun ya. Ya. Setelah itu ketika berbicara iman, maka apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah, itu diyakini betul dan dilaksanakan betul. Kalau semuanya hanya dalam kata saja dan bibir aja, nggak bisa dikatakan iman. Oke. Kita belajar dari para sahabat Rasulullah. Ini ada cerita yang unik Mas Dimas. Ada Sayyidina Jabir, Sayyidina Zubair itu, beliau itu saat perang Khandaq. Jadi di Madinah itu ada Mas Dimas, perang di mana umat Islam itu diserang dari berbagai arah. Jadi posisi umat Islam saat itu sudah berada di Madinah, Rasulullah berada di Madinah. Kemudian diserang dari berbagai arah. Orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu membawa pasukan yang sangat besar sekali. Dikatakan kisaran 12.000 pasukan menyerang Madinah. Kemudian waktu yang sangat terbatas. Karena perjalanan saat itu ketika dilakukan perjalanan darat saat itu, itu kisaran 1 minggu Mas. Jadi dari Mekah menuju Madinah itu 1 minggu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW itu mendapat informasi pasukan besar sedang meluncur ke Madinah. Tentu tujuannya kan jelas, untuk menghancurkan umat Islam. Beliau berbincang kemudian berdiskusi dengan para sahabat. Karena ada kalanya Rasulullah itu mendapatkan perintah langsung berupa wahyu. Ada kalanya Allah itu mempersilahkan untuk Nabi Muhammad berdiskusi dengan para sahabat. Di antaranya ini, bagaimana sikapnya beliau ketika menghadapi pasukan yang sangat besar itu dengan waktu yang sangat terbatas. Ingat, saat itu Nabi di Madinah masih belum punya pasukan tempur yang kuat, belum, masih kecil lah ya. Kemudian atas salah satu izin atau salah satu usulan dari salah satu sahabat bernama Salman Al-Farisi, beliau memberikan usul, wahai Rasul, di negeri kami dulu di Persia ketika perang itu kami biasa menggali parit untuk menghalau musuh. Nah, dan ini usulan yang diterima. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat, ya wes, sekarang kita gali Madinah. Pintu Madinah itu terbuka arah dari Mekah itu kisaran 6 kilo Mas Dimas. Jadi kan Madinah itu kan sebelah selatannya, sebelah utaranya itu tidak mungkin dimasuki karena yang sebelah itu berupa lautan, yang sebelahnya lagi berupa perkebunan kurma yang sangat luas dan terjal. Jadi yang berhadapan dengan Mekah, pintu masuknya itu kisaran 6 km lebarnya. Masya Allah, 6 km ya? 6 km. Wow. Maka atas perintah Rasulullah, kemudian para sahabat diperintahkan untuk menggali parit sepanjang kisaran 5-6 km. Dalamnya itu 3 meter Mas Dimas. Lebarnya parit itu 4-5 meter. Jadi bayangkan sepanjang 5-6 km, kedalamannya 3 meter, lebarnya 4 meter. Sepanjang 5-6 km ya. Panjangnya itu. Dalam waktu 1 minggu. Tentu ini memerlukan fokus kerja yang luar biasa itu.
Padahal waktu itu pasukan Islam masih sedikit sekali. Eskavator juga belum ada ya? Belum ada Mas Dimas. Masya Allah. Oke. Belum ada. Belum ada. Rentalnya juga belum ada. Iya. Maka kemudian para sahabat itu bahu membahu siang dan malam. Ibaratnya 24 jam mereka itu bekerja untuk menggali parit sebegitu panjang dan lebarnya. Di saat waktu yang mendesak itu, para sahabat itu semuanya menahan lapar. Menahan lapar. Jadi, yo haus ditahan, lapar ditahan. Sampai ada salah satu sahabat itu rasan-rasan, fisik-fisik. Kamu lapar enggak? Orang yang lapar, kelaparan. Iya. Kita itu lelah sekali. Di saat yang sama mereka berbicara seperti itu. Rasulullah membuka baju. Karena mungkin gerah gitu ya. Saat membuka baju ternyata Rasulullah itu perutnya diganjel beberapa batu. Beberapa batu ya. Karena beliau tentu lebih lapar lagi. Diganjel batu. Sedangkan sahabat tadi ya tidak sampai mengganjal perutnya dengan batu. Nah itu seakan ditampar gitu masing-masing. Baru ngeluh ternyata dijawab langsung oleh Rasulullah. Maka kemudian sahabat ini, Jabir radhiyallahu anhu, beliau kembali ke rumahnya, menanyakan kepada istrinya, wahai istriku, ada ndak makanan yang bisa disajikan untuk Rasulullah saja? Karena saya melihat Rasulullah itu harus mengganjal perutnya dengan 3 batu. Kemudian istrinya itu menunjukkan paling 1 kilo tepung terigu lah ya. 1 kilo, kemudian ada anak kambing 1. Ya ada mas, ini mas, ada 1 kambing, dan juga ini ada tepung untuk diadoni menjadi roti itu bisa lah 1 kilo gitu. Paling kalau semuanya disembelih kemudian disajikan untuk ya 10 orang lah bisa gitu. Maka Jabir ini sangat bahagia sekali, beliau lari kepada Kanjeng Nabi, matur kepada Kanjeng Nabi, tapi dengan nada yang pelan-pelan. Karena paling mentok untuk 10-20 lah maksimal lah. Yang saat itu pasukan yang menggali parit itu kisaran 1.400 orang Mas Dimas. Masya Allah. Makanya Jabir itu ketika matur kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya rezeki, saya ingin menjamu panjenengan, dan pilihlah menurut panjenengan 10 atau 20 orang yang ikut nanti ke rumah saya untuk ikut menyantap atau menikmati itu. Saat mendengar itu Rasulullah langsung berdiri di atas batu, diumumkan kepada seluruh para sahabat. Begitu. Iya. Wahai para sahabatku semuanya, ini Jabir mendapatkan rezeki yang banyak. Setelah ini kalian semua saya perintahkan untuk datang ke rumahnya Jabir dan menikmati masakan dari istrinya. Jabir itu langsung redek Mas Dimas. Masya Allah ya. Merah langsung wajahnya itu. Merah. Ya Allah, apakah Rasulullah itu mau mempermalukan saya? Waduh, ya waktu itu sempat terpikir ya gitu. Iya, sempat terpikir. Ya. Tapi ya masa Rasulullah mempermalukan saya? Poin utamanya adalah beliau hanya iman kepada Rasulullah. Beliau hanya yakin teguh bahwa apa yang nanti dilakukan Rasulullah adalah sesuatu yang memiliki kemaslahatan yang luar biasa. Mesti ada hikmah di balik semua itu. Maka dengan penuh keyakinan, tapi juga ya namanya manusia Mas Dimas ya. Kan ini untuk 10 maksimal 20. Tapi Rasulullah mengundang 1.400 orang. Masya Allah. Larilah si Jabir ini kepada istrinya. Wahai istriku, apakah Rasulullah mau mempermalukan saya? Tapi masa sih Rasulullah mau mempermalukan saya? Bagaimana Thomas? Saya kan menghitung 10 maksimal 20. Tapi ternyata apa? Rasulullah itu memerintahkan seluruh sahabat
yang bekerja hari itu Iya. untuk datang ke rumah ini. Ya Allah, istrinya juga bingung Mas Dimas. Bingung ya. Istrinya bingung. Ini kita harus bagaimana Mas? Dulu juga belum ada warung ayam goreng, belum ada kan? Belum ada, Mas. Wah, mau dicariin kemana Kalau gitu ya? dada itu tidak bisa. Iya, iya. Belum. Tapi sekali lagi, istrinya pun karena iman, keteguhan imannya kepada Rasulullah, saya yakin ada sesuatu yang nanti menjadikan peristiwa ini menjadi hikmah yang luar biasa. Ya. Hanya modal itu saja, keteguhan iman. Kemudian istrinya itu bertanya kepada Jabir, wahai suamiku, apakah ada pesan dari Rasulullah? Oh iya ada. Beliau mengatakan, jangan dulu apa Mas Dimas? Apa ini? Menyedok ya, Oh ya, mencentong ya. Mungkin begitu. Jangan dulu mengambil makanan itu, jangan dulu membagi makanan tersebut sebelum tangan Rasulullah sendiri yang membagikan. Masya Allah, oke. Oh jadi udah adik, ben kewai. Maka kemudian istrinya menanti di rumah itu dengan penuh tentu dak-dikduk ya. Masya Allah, ya. Undangan 20 loh Mas Dimas. Yang datang 1.400 ya. Wow. Ya Mas Dimas saja bayangkanlah kalau semuanya punya hajatan di rumah untuk 100-200 orang, yang datang 2.000. Mau gimana ini? Mau gimana? Iya. Nah itu kemudian dengan modal keimanan tersebut teguh, kuat. Bismillah, mesti Rasulullah akan menunjukkan mujizatnya. Mesti akan ada hikmah yang luar biasa. Maka rombongan itu datang, Mas Dimas. Datang, kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya Jabir. Kemudian beliau menyuruh para sahabat untuk masuk ke dalamnya itu, ke dalamnya Jabir itu, tidak seluruhnya. Oke. Jadi 10-10 gitu Mas Dimas. 10 nanti selesai makan keluar, 10 selesai makan keluar, seperti itu. Dan yang langsung membagikan makanan itu adalah Rasulullah. Mas Dimas tahu? Iya. 1.400 sahabat semuanya cukup, semuanya tercukupi, semuanya kenyang. Masya Allah. Bahkan Rasulullah juga memerintahkan. Karena apa? Karena ternyata lebih Mas Dimas. Lebih itu. Jadi rendangnya ini turah. Oh gitu. Ya. Ya, oke. Rotinya juga lebih Mas Dimas. Nah, sampai Rasulullah kemudian memerintahkan, ini lebihannya boleh kamu serahkan kepada penduduk Madinah. Dan penduduk Madinah pun semuanya diberikan dan kenyang. Ya. Jadi saat itu adalah saat yang penuh keberkahan. Ya. Kenapa? Karena semuanya menikmati masakan istrinya Jabir dan semuanya kenyang. Masya Allah. Nah, baik. Itu Mas Dimas iman. Iman ya. Ya. Masya Allah, Ustadz, saya jadi tertampar juga nih Ustadz ya. Ketika keimanan ini hanya masih dalam sebuah ritual saja. Artinya sholat hanya untuk ya sebegitu aja. Biasanya sholat ini masih seperti checklist saja. Yang penting duhur, sholat gitu. Tapi untuk menanamkan keimanan dan juga mengimplementasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari ini, dari cerita Ustadz Nur Rahim tadi, saya masih jauh ternyata. Doakan Ustadz ya, agar saya dan juga keluarga FAS bisa menerapkan dan juga meningkatkan keimanan kita dari momentum Idul Adha ini. Ada pertanyaan Ustadz, di malam ini kita akan buka dari keluarga FAS ya. Ini, Assalamualaikum Pak Nur, saya Bunda Saroja di Arbodur. Maaf tidak sesuai tema. Teman saya itu pernah kena gangguan jiwa. Dia tahu kalau sakitnya itu karena imannya kurang kuat, hingga kalah dengan godaan setan dan juga yang lainnya tentunya. Dia juga tahu kalau itu semua kehendak Allah. Ia ikhlas. Dengan penuh ketakutan ia pun pasrah karena Yang Maha Kuasa sudah berkehendak demikian. Tetapi ia tidak berkecil hati. Dengan tahu manfaat obat dan secara sadar mau meminumnya secara rajin beribadah pula, berarti akal ia masih berfungsi sebagai senjata darinya untuk mengalahkan setan. Dan kalau akalnya tidak digunakan, takutnya otaknya jadi nol gitu, artinya kosong. Nah, amalan apa ini Pak Ustadz yang bisa mengistiqomahkan ibadah? Insya Allah ia akan rajin sedekah sebagai ikhtiar untuk merubah takdir
jeleknya menjadi takdir baik. Semoga Allah memampukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi Mas Dimas? Bunda Saroja di Borobudur. Bunda Saroja. Iya. Oh iya. Ya Bunda Saroja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah. Ketika bertambah, kita merasakan bahwa dekat banget dengan Allah. Rindu banget dengan Rasulullah. Tapi terkadang juga wayangkus, berkurang. Imannya tipis. Sehingga di saat itu kita seakan lupa dengan Allah. Lupa dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Iya. Nah, makanya Rasulullah itu mengajarkan di antara doanya adalah Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang merubah hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan taat kepadamu. Ini bisa Bunda Saroja dibaca, diamalkan. Jadi setelah sholat itu boleh dibaca. Okay. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kemudian memang karena keimanan itu urusannya dengan hati. Padahal hati itu tadi bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah ya. Okay. Kan Rasulullah juga pernah mengatakan. Jadi kalau seumpamanya kamu mencintai sesuatu, maka cintailah sewajarnya saja. Sebaliknya, ketika engkau membenci sesuatu, maka ya bencilah sewajarnya saja. Karena bisa jadi seseorang yang kita benci hari ini ternyata besok dia adalah orang yang pertama kali menolong. Masya Allah. Ya. Atau sebaliknya, yang hari ini kita bela mati-matian, hidup tanpamu seakan makan tanpa garam. Wah, gitu ya. Seakan malam tak berbintang. Waduh. Seakan matahari enggan terbit. Tapi ternyata pagi seperti itu, sore orang yang pertama kali menghancurkan, orang yang pertama kali memusuhi kita. Jadi apapun dalam kehidupan kita itu ya sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja seperti gitu ya. itu. Jadi seperti kan tadi kan terlalu berat memikirkan sesuatu. Terlalu apapun dihabiskan, tercurahkan dalam satu hal. Sehingga kita lupa diri. Ada langit di atas langit, ibaratnya seperti Mas Dimas. Ya. Nah, itu hati itu perlu latihan. Perlu latihan. Tidak bisa ini setelah mendengarkan Baiti Janati ini, terus kemudian besok sudah pokoknya saya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah totalitas full. Tidak bisa Mas Dimas. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Di bertahap. Dimulai dari hal-hal yang ringan dulu. Contoh semuanya. Ini dalam konteksnya ibadah. Ibadah. Taruhlah bahwa Rasulullah itu menganjurkan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu adalah anjuran Rasulullah. Kita yakin tidak dengan ucapan Rasulullah? Kita mantap tidak dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ketika mantap, mantap, sudah teguh dengan apa yang disampaikan Rasulullah, tentu itu kita lakukan. Apakah langsung setelah mendengarkan ini Mas Dimas, langsung besok? Dia tentu bertahap. Bertahap. Taruhlah sholat duhur dulu. Setelah itu kalau sudah mapan, nanti juga akan menarik sendiri kok. Nanti di sholat asar, terus bertambah di sholat maghrib dan seterusnya. Karena dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu begini, hati itu mutungan, sok mutung. Gitu.
bagaimana mutunya atau ketika seperti apa kok hati itu mutu? Ketika mendapatkan porsi yang melebihi kapasitasnya. Contoh semuanya. Ya. Nih Bu Seroja ya. Bos saya. Ya, Bunda Seroja ini setelah mendengarkan Baiti Jannat ini, saya akan bertekad untuk menjadi wanita yang baik dan beribadah kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka saya berjanji besok akan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Satu hataman 30 juz gitu. Ya. Ketika dilakukan mungkin hari pertama bisa Mas Dimas. Ya. Hari kedua mungkin masih ya rada iso lah. Ya. Tapi hari ketiga mutung itu dah hati. Dia berat. Dan ketika mutung justru total gitu. Ya. Tidak akan melakukannya sama sekali. Saya jadi ingat dulu ya, waktu masih di pesantren dulu Mas. Ini apa ya, curhat malah ya. Jadi di pesantren dulu itu ada satu kitab yang berat bagi kami para santri itu. Apakah itu? Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Oh begitu, ya. Kitab Alfiyah Ibnu Malik itu berupa bait-bait itu, ilmu gramatika Arab. Itu ada 1002 bait. Bayangkan Mas Dimas, 1002 bait. Nah, itu satu bait ini segini panjangnya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairu Maliki. Itu satu bait. Itu satu bait ya. Okay. Itu ada 1002 bait. Oke. Kalau dibandingkan itu hampir 3 juz Al-Qur'an lah. Hampir 3 juz. Itu saya dulu pernah. Jadi kan liburan. Ya, liburan. Tekadnya itu santriwas nantilah di rumah itu akan saya hafalkan lah. Bisa kok sehari 50. Sambil nadoman gitu ya. Jadi satu kali menghafalkan satu hari itu 50. Memang bisa Mas Dimas. 50 bait itu menghafalkan bisa. Tapi setelahnya itu tidak kuat. Hati ini tetap menolak. Hari kedua itu sudah malas. Hari ketiga babar blas. Kitab Alfi itu terlepas dari tangan. Kenapa? Karena itu tadi hati mutung. Begitu juga dengan keimanan. Perlu diasah sedikit demi sedikit. Poin apa dulu, terus nanti diistiqomahkan. Kalau sudah istiqomah, sudah baik, nambah lagi. Maka kemudian insya Allah di kemudian hari, seiring dengan hidayah dari Allah, tentu keimanan akan tumbuh subur. Amin. Dan kuat tertanam dalam hati. Amin. Dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Amin. Terima kasih Ustadz Nur Rahim. Dan ini nampaknya juga kita akan menerima satu saja penelpon yang malam ini akan bergabung bersama kami ya di 081578700940 di penghujung waktu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Oim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Ustadz. Semoga ini adalah awal yang indah yang senantiasa mengantarkan kita dalam keberkahannya hingga akhiratnya. Amin. Ya, dengan siapa ini? Sebelumnya, salam kenal Ustadz. Saya Anis dari Bandungan. Ustadz, saya mau tanya terkait dengan Idul Adha, ada beragam kisah nih yang dapat kita petik hikmahnya. Nah, salah satunya adalah keteguhan hati seorang Sayyidah Hajar, yaitu istri Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, di mana ketika ujian menerpa kehidupannya sebagai istri, ia tetap teguh, kokoh, dan mandiri. Tentu sangat jarang ya Ustadz menemukan sosok itu di masa kini. Nah, saya mohon amalannya bagaimana agar kelak saya mendapatkan suami yang begitu soleh dan saya agar tetap solehah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari Mbak Anis ya di Bandungan tadi kalau ya, saya. Bandungan. Masya Allah. Beliau masih jomblo berarti kan. Berharap ini ada besok pasangan hidupnya ini menjadi imam terbaiknya gitu. Apa ini? Amalan apa ini? Mumpung masih jomblo ini gitu. Sebelumnya saya hanya nyuruh doa Mas Dimas. Ya. Semoga Mbak Anis
mendapatkan pasangan yang solih, Amin ya rabbal alamin. dan Mbak Anis istiqomah dalam kebaikan. Amin. Jadi prinsipnya begini, Mbak Anis, bahwa kepatutannya orang yang solihah itu adalah mendapatkan pasangan yang solih. Amin. Sebaliknya, kepatutannya orang yang solih adalah mendapatkan pasangan yang solihah. Artinya, apabila Mbak Anis berharap dan ingin sekali mendapatkan pasangan yang solih, yang pertama dilakukan adalah memantaskan diri menjadi pribadi yang solihah. Itu dulu. Dimemantaskan diri. Bagaimana sih orang yang solihah? Bagaimana sih wanita yang solihah? Seperti itu. Itu yang pertama. Memantaskan diri. Kemudian yang kedua, karena berbicaranya tentang solihah, maka tentu, jadi sebenarnya mungkin nanti di episode yang akan datang kita kaji nih Mas Dimas. Kita kaji lagi Penting ya. Penting banget ini ya. Jadi solih dan solihah itu seperti apa sih? Begitu. Karena jangan sampai pandangan kita tentang solih itu orang yang melulu muter tasbih gitu. Kemana-mana berhijab besar-besar gitu ya. Tapi banyak terkandung makna ya. Maknanya sangat luas sekali. Luas sekali ya. Karena memang solih dan solihah itu maknanya sangat luas. Nanti lah di episode yang akan berikutnya datang ya. kita Oke. kaji ini lebih dalam lagi agar lebih detail gitu Mas. Tapi prinsipnya tadi Mbak Anis, jadi kepatutannya orang yang solih itu mendapatkan pasangan yang solihah. Amin. Sebaliknya orang yang solihah juga untuk orang-orang yang solih. Amin ya rabbal alamin. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memantaskan diri menjadi wanita yang solihah untuk bisa mendapatkan laki-laki yang solih. Amin. Di samping perlu ikhtiar dohiron wa batinan. Berdoa terus-menerus, di samping memantaskan diri. Iya. Yes, coro bahasane pusat niku. Gimana? Yo pantese piye kan, Oh gitu. ya. Oke. Itu kan bahasa yang simple tapi kandungan maknanya luar biasa Mas Dimas. Oke. Yo pantese piye lah ngono gitu. Oke. Tentu dengan usaha batinnya. Doa terus-menerus kepada Allah, meminta hidayah agar terus bisa istiqomah dalam kebaikan. Itu juga perlu dilakukan. Baik. Insya Allah apabila ya ini dua dulu ini Mas Dimas ya. Nanti kita akan di episode yang akan datang itu kita akan kaji lebih dalam lagi. Apa sih solih, apa sih solihah. Begitu ya. Dan nanti jadi dua itu tadi nggih. Yang pertama, pantaskan diri menjadi wanita yang solihah. Karena kepatutannya wanita yang solihah itu bersama dengan orang yang solih. Amin. Ya, Baik. itu. Terima kasih Ustadz Rahim. Dan terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS ya malam ini yang sudah bergabung bersama kami. Karena waktu yang sangat terbatas ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan ya Ustadz ya yang belum kita sempat bahas ini. Tapi Alhamdulillah ada beberapa yang sudah terjawab dan ya belum. Episode yang akan datang kita akan membahas beberapa perjalanan kehidupan kita untuk memantaskan diri kepada pasangan sesama atau bahkan bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya untuk mendidik agar menjadi anak yang soleh-solehah. Nah ini kita akan bahas kembali untuk Anda. Pastikan untuk Anda bisa mendengarkan kembali dari 90.1 Fas FM setiap hari Selasa malam Rabu dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Ustadz kita pamit dulu ya. Selamat malam untuk Anda keluarga Fas. Keikhlasan dan ketaatan jarang keluar dari kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.